Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Genre, gimana nih kabarnya? Semoga lagi baik-baik aja ya. Balik lagi di Postera, podcast Pick Air Sejahtera. Oh iya, di Postera kali ini narasumbernya sangat menarik loh. Spoiler aja, beliau merupakan tokoh penting yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan beliau merupakan alumni dari SMA Negeri 2 Purwokerto. Topik apa sih yang akan dibahas dengan narasumber kita hari ini? Tentunya topik yang menarik. Jangan lupa ditonton sampai selesai ya teman-teman. Selamat sore Pak Sedewo, perkenalkan kami dari Pick Air Sejahtera SMA Negeri 2 Purwokerto. Saya Bilgis Alifa Rasyada. Dan saya Nesa Tristina Safita. Kebetulan di Kabupaten Banyumas sendiri, kami sebagai generasi muda itu dengar dengan maraknya stunting, Pak. Tahu stunting nggak? Yang kami tahu stunting itu apa ya? Perlambatan pertumbuhan. Cebol. Anggih, bisa dikatakan cebol. Menurut Pak Sadewo sendiri, stunting secara lebih lebih detailnya itu apa nggih, Pak? Kalau secara detail itu saya nggak ngerti, tapi gambaran umum ya. Stunting itu, kerdil itu tidak identik dengan stunting loh ya. Jadi stunting itu adalah akibat dari kekurangan gizi. Yang paling besar itu adalah kekurangan gizi pada saat anak itu masih di dalam kandungan. Kemudian anak setelah lahir, makanya ada 1000 hari pertama ya, dari mulai dalam kandungan. Makanya ada baduta bawah 2 tahun usianya, kan di kandungan 9 bulan ya. Itu kalau kekurangan gizi pada saat ibunya hamil, kemudian ibunya menyusui, maka anaknya akan bisa berdampak menjadi anak yang stunting. Tapi stunting itu kebanyakan anaknya itu kerdil. Kerdil itu bahasa Banyumas apa, cebol ya. Kuntet. Tapi kerdil belum tentu stunting, Dek. Contoh, sing pendek ora stunting ada. B.J. Habibie. Nah, itu pendek tapi nggak stunting. Banyak yang seperti itu. Jadi memang stunting itu akibat yang utamanya adalah akibat kekurangan gizi. Kekurangan gizi pada saat 1000 hari pertama. Berarti sejak ibu itu mengandung sampai dengan lahir, ya sampai dengan 1000 hari kehidupan pertama. Biasanya itu anak-anak yang terkena stunting, tanda-tanda setelah di atas 2 tahun itu seperti apa, Pak? Soalnya kan kalau di atas 2 tahun itu penanganannya sudah agak susah. Ya. Makanya kan stunting itu kan 1000 hari pertama. 1000 hari pertama dalam kehidupan, berarti mulai dari dalam kandungan. Penanganannya itu kita konsentrasi ke baduta usianya di bawah 2 tahun. Kalau sudah di atas itu agak susah. Jadi pemberian gizi dan lain-lain itu akan dilakukan sejak oleh Pemda itu, bantuannya sejak bumil. Ibu-ibu hamil, kemudian baru melahirkan sampai usia 2 tahun. Itu yang diprioritaskan. Jadi ciri-cirinya itu yang paling gampang ya antara tinggi badan dengan berat badan itu tidak proporsional. Nah, proporsional nilainya itu yang ngerti dokter itu, saya bukan dokter ya. Itu deh. Lalu penderita stunting ini biasanya berdasar kalangan masyarakat seperti apa ya, Pak? Nah ini ya, mau tidak mau sebagian besar penderita stunting adalah dari masyarakat yang kurang mampu ya, bahasa anunya ya yang miskin lah. Makanya pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan bantuan lewat Dinas Kesehatan, kemudian PMI juga memberikan bantuan ya untuk stunting, kemudian ada CSR juga. Kebetulan ini ada CSR dari grup usaha saya ya, bos saya PT Suli Nusantara itu memberikan CSR stunting secara kontinu. Apa sih yang dibutuhkan? Ya antara lain susu ya untuk ibu hamil dan anak-anak. Kemudian yang proteinnya tinggi daging, telur, itu yang akan diberikan stimulannya itu. Yang harus diberikan mulai dari ibu hamil ya
itu juga harus dicek ibu hamilnya dengan resiko stunting itu ada ciri-cirinya. Itu yang ngerti nanti ditanyakan ke dinas kesehatan itu, ke Mbak Dr. Novi yang ngerti ya. Itu nanti kalau sudah diberi bantuan stimulan dari Pemda, kemudian ada juga bantuan dari organisasi lain, kalau PMI juga bantu ya Mas Isam ya. Kemudian ada CSR dari perusahaan-perusahaan. Harapannya tingkat stunting di Kabupaten Banyumas yang masih cukup tinggi itu bisa ditekan. Kalau selama ini kami dari PR Sejahtera kan ada istilah duta genre nggih, Pak. Nggih. Untuk peran duta genre sendiri dalam penanganan stunting apakah cukup membantu dalam kerja lapangannya gitu Ya Pak? sampai sekarang saya tanya duta genre sudah bantu belum? Ayo gue. Duta genre kan ada di sekolah-sekolah ya. Itu mestinya berkolaborasi ya. Kalau memang belum ada sinergi dengan dinas kesehatan, nanti dengan adanya ketemuan ini saya tak ngomong ke Bu Widiana, Mbak Widiana, Dr. Widiana, supaya nanti berkolaborasi, karena kebetulan yang ditunjuk adalah SMA Negeri 2 ya. Nanti biar dari Dinas Kesehatan, Pak Caraka mungkin sakit ke Bu Widiana ya. Nanti biar berkolaborasi duta genre untuk ikut membantu. Kita butuh kok dibantu. Pemerintah itu tidak mungkin menangani permasalahan di masyarakat tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri, termasuk generasi-generasi muda. Lalu langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menurunkan angka stunting itu apa saja nih Pak? Nah itu tadi yang saya jelaskan, kita memberikan stimulan. Stimulan itu berupa ya peningkatan gizi ya kepada ibu-ibu hamil dengan resiko, ada namanya bumil risti, ibu hamil dengan risiko tinggi ya. Risiko tinggi adalah penyakit macam-macam, diantaranya stunting. Itu yang kita berikan stimulan. Ini yang lagi saya usulkan ya. Ada ibu-ibu hamil dengan risiko tinggi termasuk di dalamnya stunting. Ini tapi lagi masih dibahas, belum disetujui. Itu yang sedang saya usulkan, itu usul saya ke Pak Bupati, ke DPRD, supaya ibu-ibu hamil dengan risiko tinggi itu diberi gelang. Ya. Gelangnya itu seperti gelang jamaah haji. Gini, kalau ibu hamil misalkan itu ibu hamil stunting gitu ya, dengan risiko tinggi ya, dilala yang stunting ataupun bukan stunting, itu ada di gunung. Itu pada saat dia ada keluhan, misalkan mau melahirkan ya, kemudian laporannya susah. Tapi kalau ada gelang yang seperti haji itu ya, yang connect selama ada di situ ada sinyal ya, kemudian dengan Android cukup dipencet, kemudian dengan aplikasi nanti di puskesmas yang paling dekat dan Dinkes bisa memonitor dengan notifikasinya, koordinatnya berapa, itu ibu siapa ya. Kemudian dari puskesmas bisa melakukan tindakan secepatnya untuk membantu ibu-ibu hamil dengan risiko tinggi. Namanya Bumil Risti. Terutama di Banyumas sendiri kan ada beberapa desa yang masih terpencil. Yeah. Apakah di dalam desa terpencil itu masih banyak bumil risti, Pak? Banyak. Kalau stunting dan bumil risti yang paling tinggi di Kabupaten Banyumas itu ada 2 kecamatan, di Cilongok dan Sumbang. Kenapa? Karena 2 kecamatan itu yang penduduknya paling tinggi. Ya, Cilongok, kecamatan desanya paling banyak, kemudian Sumbang. Di kecamatan lain pun banyak, tapi yang paling banyak yang malah lagi dikonsentrasikan itu di Cilongok dan Sumbang. Ini juga program dari pemerintah ya, penurunan stunting. Jadi bukan hanya Kabupaten Banyumas, hampir semua kabupaten lagi berlomba-lomba untuk menurunkan angka stunting. Dari stunting itu bisa menimbulkan komplikasi gitu nggak sih Pak? Ada menimbulkan penyakit lain seperti itu? Yang jelas kalau stunting itu anaknya bodoh. Ya. Kalau penyakit lain ya saya nggak begitu paham ya, itu siapa namanya? Saya Nesa. Danesa sama Bilkis. Bilkis itu nanti bisa juga tidak hanya wawancara dengan saya, tapi dengan Bu Novi, nanti saya kasih kontaknya ya. Itu yang lebih ngerti masalah stunting Bu Novi, dia dari Dinkes. Kalau saya kan hanya membawai saja ya, nggak ngerti sampai detail-detailnya nggak tahu. Kalau secara global saya tahu.
Jadi nanti saya sarankan Debilkis ya berdua nanti ketemu dengan Bu Novi, nanti tak teleponin Bu Novi ya. Supaya wawancara dengan Bu Novi, kolaborasi dari adik-adik yang mau ikut membantu penurunan stunting itu gimana caranya ya. Ini nanti mungkin bareng-bareng, saya nanti setelah 20 November saya akan bagi-bagi tapi itu ya CSR dari grup usaha saya, jujur saya dari Jakarta, bagi-bagi makanan yang untuk rencana untuk penurunan stunting. Itu ada satu kali bagi ada 1.300 berapa ya kalau nggak salah itu. Yang usianya baduta bawah 2 tahun termasuk ibu-ibu hamil ya. Itu tersebar di beberapa kecamatan, tapi yang paling banyak itu tadi Cilongok dan Sumbang. Selama ini kan stunting penyebab yang paling konkretnya belum diketahui sama Gizi. Selain hal itu, Pak? Selain hal itu ya mungkin apakah pola ada hidup faktor ya. keturunan? Faktor keturunan, kalau faktor keturunan bukan stunting. Faktor keturunan itu cebol, saya bilang. Cebol, kuntet, kerdil kan belum tentu stunting. Ya. Bapak saya juga pendek, tapi ibu saya tinggi, saya lumayan tinggi. Tapi Habibie kan cebol, almarhum. Tapi kan uangnya pinternya setengah mati itu. Jadi yang namanya stunting itu belum tentu pendek itu stunting. Itu ada ukurannya, ya. Otaknya lebih kecil atau apa itu biasanya begitu. Itu yang lebih tahu nanti dinas kesehatan. Lalu dari Bapak tuh ada pesan untuk kami generasi muda itu terkait peranan pertumbuhan stunting itu nggak, Pak? Ya ada. Makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu tidak harus mahal loh ya. Yang berprotein ya. Itu juga tidak harus mahal. Tidak harus ikan itu salmon itu enggak. Lele aja proteinnya tinggi banget. Mujair yang murah itu proteinnya tinggi. Jadi generasi muda memang harus jangan hanya makan yang junk food itu ya, tapi makan makanan yang berprotein yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Indonesia itu sumber makanan berproteinnya banyak, tapi kadang-kadang anak-anak muda sekarang kan hobinya makan yang cepat saji itu ya, yang gawa-gawa penyakit gitu. Mungkin cukup sekian ngobrol-ngobrol di sore hari ini bareng sama Pak Sadewo. Barangkali ada penuturan saya dalam berkata keliru atau dan lain sebagainya, mohon dimaafkan gimana? Gua nggak ada yang keliru. Biasanya yang keliru ngomong itu saya, karena saya itu ngomong jeblang-jeblung semau sendiri. Ada satu saya lagi seneng ngomong ya. Jadi orang itu jangan merasa bisa dan pinter. Ini ya buat adik-adik ya. Tapi jadilah orang yang bisa dan pinter merasakan. Maksud ya, bisa dan pinter merasakan itu sip. Matur nuwun ya, Dek. Terima kasih ya, Pak. Sukses. Salam genre. Salam Remaja genre. sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda, yang berencana. Demikian episode Postera pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa saksikan episode-episode Postera selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.